Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واحثكم على طاعته وطاعه رسوله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan taat kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ingin mengingatkan diri kami khususnya kepada kita semua tentang pentingnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita, dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Kita tentu sudah mendengar betapa dan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang mengatakan bahwa kami setiap saat berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala karena kami tidak tahu kapan kami akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia selalu bersiap setiap saat, baik dalam keadaan berada di siang hari ataupun di malam hari. Karena di sana waktu siang dan malam sama saja, selalu mencekam, selalu merasa terancam jiwanya. Saya biasa mengatakan ketika mendengar keluhan dari keluarga, dari warga, dari masyarakat, mati silaku. Jadi Makassar, di Makassar tidak ada hari tanpa mati lampu. Tapi ada waktu 2-3 jam. Saya dapat keluhan dari keluarga, saya mengatakan tak ada apa-apanya. Kita tinggal menunggu, tidak terasa. Sudah banyak saudara-saudari kita di sana di Palestina sudah tidak ada lampu, tidak ada air, tidak ada makanan. Yang kita dengar semuanya, alhamdulillah, bantuan sudah masuk. Tapi yang sampai ada berapa? Yang dibutuhkan sangat banyak. Tapi yang sampai tidak seberapa. Lalu yang diekspos, Masya Allah, 500 kontainer, padahal yang masuk cuma 20. Sehingga
Jamaah sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya untuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam kondisi kita seperti ini, aman, tentram, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat sunnah apalagi wajib. Tidak ada hal-hal yang menghalangi kita untuk bersegera meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan, baik yang bersifat haram, begitu juga yang makruh. Sebab tidak sedikit yang mengatakan makruh ini. Saya kalau sebut begini langsung teringat guru saya, Dr. Muslim Abdul Karim. Beliau selalu mengingatkan kita bahwa perkara makruh itu, ingat dulu siapa yang memakruhkan, apa arti makruh. Makruh itu dibenci, tidak disukai. Nah, kemudian kembalikan, siapa yang tidak suka, siapa yang benci? Allah, Rasulnya. Beliau selalu membedakan mirip. Allah dan Rasulnya benci, lalu Anda menganggap bahwa biasa sunnah. Kalau masalah wajib, sunnah muat. Kalau perintah untuk dikerjakan, terkadang kita menyepelekan. Bahkan terkadang yang wajib pun kita melakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak menganggap bahwa itu adalah kebutuhan. Yang sudah sering kita ingatkan bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebutuhan yang melebihi dari makan dan minum kita. Sebab kebutuhan makan dan minum itu hanya berakhir dengan kematian. Kematian ditahui tidak butuh makan dan tidak butuh minum lagi. Tapi ibadah dan ketaatan kita itu tidak berhenti dengan kematian, berlanjut sampai di akhirat, sampai di akhirat. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk zikir yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagus untuk kita ulang-ulang di setiap keadaan kita, dan saya yakin kita semua sudah tahu dan sudah mengamalkan. Cuma tidak apa-apa untuk kita kembalikan lagi supaya lebih kuat lagi, sebab biasa toh mau ini sangin dipugau, tapi terkadang futur melempem, melemah, sehingga perlu dikuatkan kembali. Salah satunya adalah perbanyak istighfar. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan yang berbangga dengan istighfarnya 3 kali sehari, 3 kali setiap sudah sholat fardu. Artinya jika 10 ini masih sesuai. Padahal kesalahan dan dosanya tidak bisa dihitung. Ya kan? Ada di antara kita yang begitu. Istighfarnya cuma setelah salam. Astagfirullah. Bahkan terkadang istighfarnya pun membutuhkan istighfar. Maksudnya apa? Penyebutan istighfarnya tidak tepat.
perbaiki. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa keutamaan orang yang beristighfar dan jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini luar biasa. Salah satu hadisnya mengatakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Siapa yang melazimi istighfar, maksudnya siapa yang selalu beristighfar di semua keadaan, baik dalam keadaan menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Karena banyak orang pemasangan papina dina lupa dosa, masanang papina dina lupa pengalat Allah. Tapi begitu dia mengalami kesulitan, berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, Masya Allah, tadarru'nya luar biasa, khudu'nya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Bahkan terkadang tidak mau meninggalkan tempat ibadahnya. Dan itu bukan masalah sekarang, bukan masalah orang dulu. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang begini, ada orang yang begini. Masih ingatkah kita tentang kisah seorang sahabat yang dililit utang? Yang tiap hari kelihatan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedih, murung. Lalu ditanya oleh Nabi, ada apa? Saya terlilit utang. Oh, ya cuma kita tidak seperti Nabi. Kalau kita yang lihat begini, yang memang betul dari pengalat Arab ini benar. Nabi tidak. Begitu tahu masalah, dikasih solusi. Maukah aku ajarkan kepadamu kalimat kalau kau ucapkan lunas hutangmu? Semua orang tahu. Tapi tentu dia tidak dibaca bahasa. Jadi, nah saya kembali. Ini cuma contoh bahwa ada sahabat yang begitu. Nanti terlilit masalah baru datang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah senang, lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat, teman-teman kau tahu, kau sukses di tania pengalatan sahabat. Dia menyangka bahwa kesuksesannya adalah karena upayanya, karena usahanya, karena perbuatan, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis ini disebutkan, man lazima istighfar, siapa yang melazim istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kesedihannya itu menjadi menyenangkan, senang. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari semua kesulitan hidup, kesempitan. Wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Dan ini yang terakhir, yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia rezeki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Kenapa? Kita tentu teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bertalian dengan takwa. Dan melazimi istighfar itu adalah sifat orang bertakwa. Dan istighfarnya orang bertakwa itu di semua keadaan, terkhusus pada saat sahur, di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia mendengarkan permintaan hamba-Nya. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Yang tidak bisa dipermasalahkan, tidak perlu dipertanyakan bagaimana cara turun, karena Allah tidak ada samaan. Laisa kamitslihi syai'. Jangan seperti sebagian orang, saya pernah berhadapan dengan orang, bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia? Matahari saja kalau mendekat ke bumi hancur ini bumi. Bagaimana yang menciptakan? Kira-kira bagaimana jawabannya? Ya, kalau orang biasa-biasa atau di tengah-tengah pun itu contoh. Ya. Padahal tidak perlu dipertanyakan ya. Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia. Jadi turunnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Yang jelas Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia. Nah kemudian Allah mengatakan siapa yang meminta saya akan berikan apa yang dia minta. Man sa'alani la'utiyanna. Ini orang sebagian hanya mempermasalahkan turunnya Allah, tidak mempermasalahkan bagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan minta. Apa yang kamu butuhkan pasti saya beri. Siapa yang beristighfar, saya akan ampuni. Nah, ciri orang bertakwa salah satu tandanya adalah wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa jaminan dalam ayat yang lain yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan hadis ini? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari semua problem dan akan memberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Begitu juga yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan karunia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Sungguh elok, sangat baik untuk kita ulang-ulang, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak kebutuhan. Bahkan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, awali dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inuk. Kami mohon ampun kepada. Kita meyakini bahwa kita banyak kesalahan, banyak dosa, tapi jangan karena dosa dan kesalahan saya engkau tidak menerima doaku, engkau tidak menerima permohonan permintaanku untuk memohon bantuan kepada saudara-saudaraku yang ada di sana.
Kita ungkapkan, kita ucapkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang saya baca dalam turut nazilah saya, Allahumma kun lahum sanadan wa nasira. Ya Allah, jadikanlah jadilah engkau menjadi sandaran bagi saudara-saudara kami yang ada di Palestina dan penolong. Mereka selalu mengatakan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita melihat video-video pendek YouTube anak-anak kecil mengucapkan, selama Allah masih bersama dengan kami tidak takut pada siapapun. Itu anak itu bagaimana yang jadi panglima perangnya? Ini adalah jihad, imman nas wa imman syahid. Kalau kita menang, ya syahid. Luar biasa. Ya kita belum berhadapan dengan peluru, belum berhadapan dengan ancaman yang seperti ini. Perjuangan kita baru menghadapi bagaimana supaya kita bisa bangun di subuh, bangun di waktu sahur, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah tidak bisa. Kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana supaya apa yang kita sampaikan ini bisa kita sampaikan kepada yang lain. Mengajak saudara-saudari kita, khususnya orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab, mari ke masjid, mari ke masjid, mari salat berjamaah. Tapi mudah-mudahan berangsur kita ingatkan kepada mereka bahwa keadaan aman seperti ini, keadaan nyaman seperti ini, keadaan tenang tentram seperti ini bisa berubah. Yang selalu kita ingatkan di akhir ceramah subuh, khususnya kepada jamaah, saya selalu mengingatkan bahwa kehidupan ini sementara, kesehatan ini bisa berubah. Maka gunakan kehidupan sebelum datang kematian. Gunakan kesehatan kita ini sebelum berubah. Jangan sampai nanti malu, malas kenapa begini macam kita masih ada. Jika muai tanah itu mengalami kesempatan, kesehatan, ada itu seperti itu. Maka malu. Nah, sehingga ya banyak contoh-contoh kasus lah yang bisa kita lihat. Jemaah kita tanamkan. Betul, di akhir-akhir beliau jarang ke masjid, tapi di rumah dia tidak mau sholat kalau tidak berwudu. Dia tidak mau sholat kecuali dengan berdiri, padahal sudah ada uzur. Dia sudah bisa menggunakan itu. Dia boleh tayamum, atau kalau dia boleh berwudu di tempat, tapi tidak, dia harus ke tempat yang biasa, di tempat yang berwudu. Padahal dia sudah merasakan kalau berwudu, ketika dia cuci muka harus tarik nafas dulu, ya, supaya bisa lanjut. Ini sudah tanda-tanda bahwa beliau sudah tidak mampu sebenarnya untuk melakukan, tapi tidak mau terhalangi. Dia tetap melakukan seperti apa yang biasa
sampai akhir hayat, sampai akhir hayat. Saya tidak merendahkan sakit gigi, Pak, ya. Karena banyak juga memang kalau orang sakit gigi selalu mengatakan, ada kegaulan atau kompetisi. Ya, jadi kegaulan. Tapi terkadang aja, ya apa istilah dalam bahasa iklan cekot-cekot, cenot-cenot, mengikut cedek ini. Kalau diajak ke masjid, jam berapa kompetisi? Sehingga jamaah sekalian ya, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melestarikan, membudayakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerjakan apa yang kita sebutkan tadi, kemudian mengajak orang lain. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan rahmat, dengan itu kita mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala yang bisa membahagiakan kita baik di dunia dan lebih lagi di akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum bil jannati wa na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Ya fawzal mustaghfirin wa ya najatul mustaghfirin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahi wa iyyakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.